Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man Hadratul mukarramin wal mukarramat, para jamaah Masjid Nasional Al-Akbar, semoga panjenengan oleh Allah dikaruniakan sehat wal afiat, panjang umur, berkah rezeki dan kenikmatan yang lain. Kali ini kajian tematik fikih kita adalah seputar tata cara sholat saat kita sakit. Ini satu ilmu yang kita perlukan kalau kita dalam kondisi sakit. Kalau masih sehat, masih belum memerlukan. Tapi begitu ada di antara kita yang sakit, kita kemudian nanti akan bingung. Maka setidaknya ibarat mempersiapkan payung sebelum hujan, kita juga demikian. Kita mempersiapkan ilmunya. Andaikan suatu saat tidak harus kita yang sakit, boleh jadi kerabat kita, boleh jadi orang tua kita, boleh jadi orang-orang terdekat kita, maka kemudian ilmu ini bisa kita tularkan, bisa kita ajarkan, sehingga sekali lagi kita tidak pernah meninggalkan sholat. Hanya saja melakukan sholat sesuai kemampuan masing-masing. Tapi tetap saya doakan semoga panjenengan sehat walafiat panjang umur. Aminnya langsung kencang semua, karena di sini ada gambar orang sakit. Pertama, sakit itu apa? Sakit itu salah satu ujian hidup. Jadi sakit itu pasti ada rangkaian dalam siklus kehidupan kita. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, ujian hidup itu ada 3. Kata Nabi, "Ma yazalul bala' bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi." Terkadang ujian hidup itu dalam tubuh kita, sakit-sakitan. Kalau masih muda-muda, fresh ini Pak. Tapi kalau sudah 50 tahun Pak, hari ini sakit kepala, kambuh Pak. Setelah diobati obat sembuh, ganti encoknya kumat. Datang ke dokter, dikasih resep, minum obat sembuh lagi, giginya kumat lagi. Dicabut sembuh, ganti asam uratnya. Pokoknya itu sudah, kalau bagian umur kita yang sudah terlalu dulu kurang hidup sehat, rasanya nanti seperti umur saya sekarang ini. Jadi Anda masih muda menjaga pola makan, pola hidup sehat, itu investasi Anda nanti di umur 50-an, di umur 60. Kemudian yang kedua, ujian itu ada dalam anak kita. Dan yang ketiga, ujian itu dalam rezeki, dalam harta. Jarang ketiga-tiganya ini kumpul, jarang. Ada di antara kita sehat Pak, anak tentang duitnya sering telat. Ini paling banyak ini. Ada lagi orang itu rezekinya lancar, fisiknya sehat, anaknya salah pergaulan, anaknya punya urusan dengan kepolisian. Ada juga begitu, rezekinya lancar, anaknya tentrem bahagia, sakit-sakitan. Jadi 3 kumpul itu jarang itu, tapi kadang ada. Nah, kalau Anda sehat, keluarga tentram, rezeki lancar, puncak nikmat itu. Tapi tidak lama biasanya, begitu tidak lama. Pasti ada nanti salah satunya. Kenapa kita kadang diuji dengan sakit? Karena dalam hadis riwayat Imam Al-Bazzar, Allah hendak ingin memberi ampunan dosa. Kenapa Pak? Orang itu Pak, kalau tidak dikasih sakit, kayak Fir'aun nanti. Fir'aun itu ngaku Tuhan, karena tidak pernah sakit ya. Akhir bulan tidak pernah mikir cicilan Pak Fir'aun. Fir'aun tidak pernah sakit gigi, akhirnya ngaku Tuhan. Kita ini hamba Allah yang lemah itu ketika diberi sakit Pak, akhirnya sering zikir, akhirnya kita menyebut nama Allah. Andaikan tidak sakit, wah itu kelayapan itu, tidak ingat. Begitu sakit, kita sebenarnya hendak didekatkan oleh Allah dengan cara kemudian mengingat, berzikir,
mensyukuri sekian puluh tahun diberi kenikmatan itu, dan seterusnya. Tapi meskipun begitu, kalau kali panjenengan tetap tidak boleh meninggalkan sholat. Gimana? Berikut tahapannya. Ada seorang sahabat namanya Imran bin Husain. Beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata sahabat Imran, Nabi, saya punya penyakit ambeien Nabi. Nabi bersabda, "Sholli qa'imah." Kalau begitu Anda sholatnya berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak mampu maka duduk. Nanti ada ilustrasi duduk itu dengan beberapa cara, tentu sesuai dengan kemampuan. Jadi duduk itu macam-macam, Pak. Duduknya orang yang sudah sepuh dengan duduknya orang yang kakinya mengalami pengapuran, dengan duduknya orang yang mengalami bisul, beda duduknya. Jadi nanti ada beberapa kriteria. Fa'ilam tastati, kalau tidak mampu maka berbaring. Nanti berbaring juga ada tahapannya, ada prosesnya. Pada intinya kita ini semampu kita tetap jangan meninggalkan sholat. Sampai mana batasnya? Sampai sakit apa? Nanti juga akan kita ulas. Pertama, ini kewajiban untuk menjaga sholat. Hafidhu 'alas salawat was salatul wusta. Jaga semua sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Sebelum melakukan sholat kan pasti harus bersuci. Bagaimana cara bersucinya? Pertama, kita lihat sakitnya kita di mana. Di rumah sakit. Kalau di rumah sakit langsung tayamum. Karena kalau di rumah sakit untuk berwudu juga ada faktor kesulitan. Tapi kalau tidak terlalu berat bisa, Pak. Saya dulu ketika opname awal COVID masih bisa. Tapi begitu penyakitnya sudah berat, kejeding sudah tidak mampu ke kamar mandi. Kita sudah pakai bantuan ini, selang oksigen itu. Jadi langsung tayamum biasanya. Gimana caranya? Minta bantu ke anaknya. Jadi anaknya yang kemudian mengambilkan tanah. Andaikan menggunakan tanah kesulitan, ini rumah sakit nggak boleh kena kotoran, nggak boleh ada debu. Maka kita ikut pendapat mazhab Hanafi. Bagaimana? Tayamum boleh dengan batu. Bagaimana tayamum dengan batu? Apa batu ditodokkan? Ya tidak begitu. Batu itu diusap, lalu tayamum. Ya. Jadi tangan kita ngelap ke batu. Bukan terus batunya dibuat berat begitu. Ini hanya semua. Jadi ada ilmunya. Jadi ketika firman Allah, "Fatayammamu sa'idan thayyiban," itu mazhab Syafi'i harus berubah. Tetapi mazhab Hanafi min ajza'il ardi, apapun yang menjadi bagian dari tanah, dari bumi itu bisa, termasuk batu. Bagaimana kalau tayamumnya pakai bedak? Ya tidak bisa, Bu. Mumpung ibu-ibu punya glowing, apa namanya? Punya apa, Bu, namanya, Bu? Punya skincare. Tidak bisa. Kalau itu bukan untuk tayamum namanya, untuk mempercantik diri. Ya. Atau kalau di rumah, maka minta bantuan ke anak. Mungkin anak kita mengambilkan gayung, Pak, dengan ember, kemudian dari gayung itu sedikit saja ke tangan kita, lalu dibuat wudu. Karena Nabi itu kalau Nabi berwudu, beliau seukuran air satu mud itu kira-kira 600-an mili. Air mineral kandung itu Nabi berwudunya segitu cukup. Kalau itu di rumah sakit kan basah, dimarahi perawat. Biasanya perawat sabar-sabar. Tapi kalau kita yang yang mengotori, diuring-uring. Jadi sekali lagi, kalau kali panjenengan tahu tempat kan,
tempat dan tahu bagaimana faktor kira-kira yang tidak memungkinkan, maka paling ringan, yang lebih ringan yang kita lakukan. Baru setelah itu kemudian kita sholat. Ini tahapannya apa? Tahapan orang sehat itu berdiri. Jadi berdiri, termasuk andaikan panjenengan tidak mampunya itu kalau sujud. Saya kalau sujud tidak mampu, tapi kalau berdiri masih kuat. Maka ketika panjenengan sholat di atas kursi, ketika takbir itu masih berdiri. Karena ketidakmampuannya adalah saat rukuk dan sujud, maka saat rukuk dan sujud itu pakai kursi. Jadi tidak boleh kalau sebenarnya masih mampu, karena naik motor masih mampu, berjalan sekian ratus meter masih mampu, berdiri juga masih mampu, kok langsung duduk di kursi belum boleh. Jadi duduk di kursi itu untuk rukuk sujudnya saja. Atau rukuknya masih mampu, tapi giliran sujud tidak kuat, maka sujudnya itu nanti posisi saat duduk. Jadi seperti itu yang kemudian ada di dalam fikih kita, di dalam kitab Rawdah karya Imam Nawawi. Nah ini Pak, kalau kemudian tidak mampu berdiri maka dengan cara duduk. Duduk ini macam-macam. Kalau kita duduknya itu leluhur, atau saya pernah mengalami penyakit urat ketekit, sama dokter sudah jangan paksa berdiri, duduk saja. Saya sudah duduk Pak. Cuma kalau beberapa penyakit dengan cara duduk seperti ini masih bisa Pak. Tapi kalau bisulan Pak, tahu bisul obatnya Pak? Udud, bahasa Jawanya udud. Ada bisul di dengkul, di lutut. Tidak bisa, kita kok tidak bisa kaki, maka sholatnya dengan sembujung. Sembujung bahasa Indonesia ini apa? Selonjor, dengan kaki selonjor. Bagaimana rukuk sujudnya dalam riwayat Al-Baihaqi ini dijelaskan oleh Nabi, ketika sujudnya tidak mampu, ja'ala sujudahu akhfadha min ruku'i. Posisi sujud dan rukuk dibedakan. Bagaimana cara membedakannya? Cara menundukkan kepala, sujudnya lebih ke bawah daripada rukuk. Ini misalnya duduknya sembujung tadi atau dengan selonjor kaki, rukuknya segini. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Posisi sujudnya ditandai dengan lebih ke bawah. Gimana kalau penyakitnya agak parah, ngeten pun mentok, ya sudah, gimana lagi? Jadi ketika memang sudah tidak mampu membedakan antara menunduk kepala antara rukuk dan sujud, ya sudah semampunya itu. Jangan terus kemudian memaksa. Kemudian kalau sudah tidak mampu, maka dengan cara fa'ala jambihil ayman mustaqbilal qiblah, dengan cara berbaring ke arah kanan. Arah kanannya ini pundaknya dan menghadap ke kiblat. Jadi kepala di utara, menghadap kiblat. Bagaimana kalau di rumah sakit? Karena di rumah sakit itu ada sekian instalasi tempat tempat oksigen. Di rumah sakit kita itu kan penempatan oksigen tidak sesuai dengan arah kiblat, tergantung rumah sakitnya. Maka kalau memang dalam kondisi diselan, pun sak mampunya. Jangan memaksa, dokter, ini kok tidak sesuai arah kiblat. Kalau kali panjenengan kata dokternya wis loro. Nopo namanya? Ibu yang jawab, sakit kok rewel, kata ibu gitu. Kalau cuma lebih mengeraskan mau, jadi kalau kali panjenengan sholat semampunya, sholat semampunya. Jadi dulu di masa imam kita, di masanya Imam Syafi'i, ada istilah seseorang karena mahbusan
ala syajar. Jadi dulu Pak, di zaman peperangan antar agama itu, kalau ada seorang muslim ditahan dengan cara di kerangkeng tangannya, diikat ke pohon, ngadepnya ke selatan, kan tidak bisa mau bergeser, mau sudah dikerangkeng, maka sholat menghadap ke selatan, mampunya menghadap ke selatan. Jadi ini melakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Apakah nanti kalau sehat wajib mengulang atau tidak? Nanti ada slide-nya sendiri. Jadi kita bahas tuntas sedikit. Berikutnya, kalau sudah tidak mampu, maka kemudian terlentang. Terlentang ini kepalanya ada di timur. Mana ukuran menghadap kiblat? Ukuran menghadap kiblatnya adalah kaki. Dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi ini, "Shalla mustalqiyan rijluhu mimma yalil qiblah." Terlentang, lalu kakinya Pak, yang menjadi ukuran menghadap kiblat. Kalau tadi tidur miring masih dada, sama seperti orang berdiri. Tapi kalau sudah berbaring begini, ini adalah kaki. Bagaimana tidur miring dan terlentang itu? Berbaring dan terlentang ini, rukuk sujudnya gimana? Pakai isyarat kepala. Allah, Sami Allah, Allah. Karena sudah segitu mampunya. Bukan berarti kalau terlentar tidur miring, ini seperti hadis sebelumnya, mungkin rukuk sujudnya agak miring. Jadi kalau sudah tidur miring, itu bukan terus kalau mau rukuk agak miring sedikit, tidak sami Allahu liman hamidah kembali lagi, begitu sujud ya begini. Ternyata di pinggir langsung ceplok di gua, kata orang Jawa. Tahu kok ceplok ke bahasa Indonesia saja ya, langsung terjatuh. Boten, jangan ya. Jadi kalau sholat miring agak ke tengah, posisinya agak ke tengah. Khawatir dikuau, khawatir dikira ada sujudnya dikuau. Itu sujud langsung Pak, langsung salto, malah tambah sakit ibu. Boten, tidak dengan cara seperti itu. Nah, ini ketika penyakit berat itu dalil bahwa sholatnya dengan isyarat mata. Jadi ada seorang sahabat datang pada Ibnu Umar. Beliau ini terkena penyakit al-falij namanya. Apa al-falij itu? Melemahnya sebagian organ tubuh. Ini namanya stroke. Jadi dia tidak mampu. Dia tidak mampu. Apa kata Ibnu Umar? Kata beliau, ini ketika sholat, qawmi ainaika iman, pakailah isyarat dengan mata. Allah, Allah. Kalau ini sudah tidak mampu Pak, maka kemudian sudah tidak bisa bergerak. Sudah tidak bisa bergerak, maka kemudian di dalam hatinya Allah, Allah. Kalau di hatinya saja sudah tidak mampu, berarti tahapan terakhir apa Pak? Langsung kompak jawabannya. Jadi kita ini sungguh hidup dan lepas dari sholat. Pilihannya cuma dua, bisa sholat sendiri atau, tapi jangan sampai seperti sebagian orang. Gimana? Tidak pernah datang ke masjid, tidak pernah sholat berjamaah. Sekali datang ke masjid langsung di depan imam. Kenapa kalau di depan imam ini? Almarhum. Jadi semoga kalau kalimat jenengan dengan sehat walafiat pada muslim. Ini Pak gambaran ilustrasinya. Kalau posisi sholatnya niku mampu dengan cara duduk, kita niki mungkin rumah sakit yang agak mahal, rumah sakit VIP gitu nih. Kalau niku pernah ngalami sindrom pena, pernah rumah sakit sing kelas bawah, pernah.
kelas bawah gitu kan enaknya tertinggi Pak. Begitu diduduki langsung renyet-renyet bunyinya. Loh, itu kok ada gambar hitam? Ini perawat tapi Arab Saudi Pak. Jadi perawat Arab Saudi itu pakai pakai juga hitam. Kalau di rumah sakit kita pakai juga hitam. Kaget lagi pasien. Ini malaikat maut apa siapa ini? Bukan ini perawat tapi di Arab. Karena saya menemukan yang lengkap, menemukan ilustrasi yang lengkap itu yang seperti ini. Kemudian kalau betul-betul tidak mampu untuk duduk, maka kemudian sholat berbaring semampunya menghadap kemana saja. Andaikan kemudian itu kepala ditimur paling sain, tapi sekali lagi kalau kalian dengan bukan sakit milik bukan, yang terpenting sembuhnya dulu. Yang terpenting kita dirawat oleh dokter, dirawat oleh perawat beliau, begitu sembuh aman benar. Jadi dalam kondisi seperti ini kalau kalian dengan jangan rewel-rewel, yang penting yuk nopo agar cepat sembuh. Kemudian bagaimana ukurannya? Ukurannya ini kuat. Kalau kalian dengan sholat itu tidak bisa gugur selama otak masih berfungsi. Oh ini anak saya, oh ini cucu saya, oh yang di dekat saya ini istri mulai kemarin yang merampok mulai awal dijenguk, oh ini tetangga saya alhamdulillah. Kalau ini masih ingat Pak, masih wajib sholatnya, bukan gugur. Baru kemudian sholat itu tidak wajib, ini kasapun pikun. Jika sudah tidak ingat, dengar adzan sudah tidak tahu, kemudian jadi niki manatul hukmi adalah bil akli, terhadap kesadaran. Di pulau Kalimantan dengan punya kakek, punya nenek yang sudah pikun, sudah tidak memiliki daya ingat pun jangan dipaksa. Jangan dipaksa kemudian melakukan sholat. Tapi diingatkan Pak, jadi waktunya sholat. Soal nanti keliru niat, soal nanti duhur jadi 2 rakaat, jangan di kata orang Jawa itu jangan dipaidu. Kenapa bahasa Indonesia dipaidu? Jangan digojlok, jangan, karena beliau sampun mendapat keringanan karena sudah tidak ingat. Terus undi seperti tadi, andaikan orang tersebut ketika di rumah sakit, Gun Sewu pakai kateter, apa kateternya? Dalam kantong kemih, atau ketika dia buang kotoran, tidak tuntas bersih, berarti kan sarungnya atau celananya kan masih ada najis. Atau di tempat infus keluar darah, darah kan najis. Atau seperti tadi tidak bisa menghadap ke kiblat, atau kemudian tidak ada yang mau membantu untuk tayamum atau wudhu, apakah tetap wajib sholat saat itu? Ada 3 pendapat. Kalau kalian dengan bisa memilih mana yang sesuai dengan kemampuan kita. Pertama, tetap melakukan sholat sesuai dengan waktunya. Belum bisa bersuci, tetap sholat. Namanya sholat dihormati waktu. Sarungnya ada najisnya, tetap lakukan. Di bagian kemaluan masih ada bekas kotoran, tetap lakukan. Niki kalau diturut ulama Hanafiyah, karena dia sudah melakukan sholat semampunya, tidak wajib wudu. Ulama Hanafiyah. Ada pendapat ulama yang kedua disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, mazhab Syafi'i. Kalau ada najis tidak bisa menghilangkan, ada darah tidak bisa dihilangkan, ada rokok mawon kita tidak bisa menghadap ke kiblat, tidak sempurna, maka
maka nanti dikodok kalau sudah sembuh. Ada pendapat ini. Jadi kalau kali panjenengan kalau dalam satu ruangan rumah sakit, satu kamar, ada orang yang nggak sholat, ya jangan suudzon dulu. Mungkin dia pendapat ulama yang nanti totalan duri. Apa totalan duri? Mengkodok sholat kalau sudah sembuh. Tapi pulau agak berat dengan cara ini. Kenapa? Khawatir sakitnya nggak sembuh terus bablas. Nah, bukan sholat ya udah. Jadi semampunya mau. Mantun itu pendapat ketiga. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Tetap sholat sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa wudhu, tetap sholat. Tidak menghadap ke Ka'bah, tetap sholat. Tidak bisa sempurna dari najis, tetap sholat. Nanti kalau sudah sembuh, mazhab Syafi'i wajib mengulang. Ini pendapat paling mungkin bagi kita paling berat, tetapi sempurna, tidak ada niatan meninggalkan sholat. Jadi kalau kali panjenengan memang ada 3 pendapat, panjenengan yang pilih yang mana? Saya sebenarnya kalau saya pribadi, saya tetap mengupayakan tetap sholat. Saya waktu agak penyakit berat itu sudah siap, saya sudah kayak mungkin, karena tidak mungkin kan berwudu, tidak boleh terkena air, maka saya tayamum. Mau sholat, Pak, susternya datang, sudah waktunya nih, lalu menyuntikkan obat. Apa namanya? Selang itu infus. Ketiduran begitu bangun malam. Malam ini kan. Berarti tadi tidak sholat. Berarti sama suster itu dikasih obat tidur supaya istirahat nih. Jadi baru setelah itu melakukan sholat semampu. Ada waktu 10 menit, Pak. Monggo kalau kali panjenengan kalau ada yang ingin diperjelas, ada tambahan pertanyaan. Monggo silakan yang mau bertanya. Tekan semua nih kenapa ini? Monggo. Dengan batuk itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mau tanya kalau misalkan berada di pesawat itu kan kalau kita ada sakit berhubungan sesuai. Kalau misalkan kita wudhunya pakai spraynya, bisa nggak? Spray yang seperti sanitizer gitu, bisa nggak? Apakah diterima wudhunya? Baik, terus undi dengan wudhu memakai spray, memakai botol kecil semprot nih. Dan dari ibu nonton, kami tidak tahu sebelah sana kelihatan apa. Jadi ada botol kecil spray namanya. Sebenarnya juga bisa untuk botol minyak, tapi ini khusus untuk air. Berisi biasanya 250 ml. Apakah boleh berwudu dengan cara ini ketika di pesawat ataupun ketika sakit dan seterusnya? Ini beberapa sudah mempraktekkan baik ketika di Masjid Nabawi atau di kendaraan. Lalu berwudunya pakai semprotan, isinya isi air. Dalilnya yang mereka pakai karena dulu Nabi itu kalau wudu cuma berisi air besar dari ini, satu mut itu lebih besar. Apakah dibenarkan berwudu dengan spray itu? Kalau tahu caranya bisa. Tapi kalau cuma diusap begini, boleh saja.
apa? Ulama niku sepakat ketika Allah berfirman, "Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum", basuhlah ketika berwudu. Syaratnya membasuh itu harus menetes. Jadi kalau airnya cuma begini terus dielap, diusap, bukan sakit. Harus tetes, harus netes, Pak. Makanya kalau menggunakan spray, menggunakan semprotan, itu biarkan beberapa kali semprotan. Disemprot beberapa kali sampai tetes, baru diusap. Kalau hanya beberapa kali semprotan langsung diusap, bukan sakit. Jadi perlu tahu caranya. Perlu tahu caranya bagaimana syarat sayalanul ma'. Di dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi berkata di dalam Syarah Muslim dan juga kitab yang lain, harus sayalanul ma', air harus mengalir, harus tetes baru kemudian bisa. Jadi pada intinya ketika panjenengan menggunakan air mineral itu, dia ditumpahkan dulu yang kira-kira tergenang, lalu diusapkan. Yang di situ tidak hanya sekedar usap, tapi airnya mengalir, airnya menetes. Makanya kalau mau wudu begini, di depannya disiapkan semacam, kalau zaman saya dulu sapu tangan, Pak. Ingat lagunya Yusyur sapu tangan merah. Sekarang sudah tidak usap di sapu tangan. Jadi diletakkan di depannya, maka biar tidak biar tidak basah kemana-mana. Inti ini adalah bagaimana supaya tahu caranya. Baik, pertanyaan kedua di depan sini dari beliau. Mengenai berwudu dengan batu itu Saya mungkin. Iya, saya. Moga lagi biar yang lainnya kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayamum dengan batu gimana? Baik, maturnuun. Bagaimana dengan tayamum menggunakan batu? Tadi saya memang membuat pancingan itu maksudnya karena memang kondisi kita saat berada di rumah sakit tidak memungkinkan misalnya untuk mengambil debu. Kalau itu rumah sakit masih banyak muslim ya mungkin tidak masalah. Tapi kalau itu rumah sakit milik non muslim mungkin dirasa aneh gitu oleh perawatnya, oleh satpamnya. Nah, jadi di sini ketika kalau kalimat dengan bertayamum, tayamum itu Al-Quran ini adalah sa'idan thayyibah, dengan tanah yang suci. Tanah diturut ulama mazhab Syafi'i at-turab alladzi lahu ghubar. Tanah itu adalah tanah yang ada beleduknya, yang kalau dipukul dengan tangan itu ada hembusan beleduk. Itu mazhab Syafi'i mengatakan. Tetapi di dalam mazhab yang lain, saya tadi menyebut adalah Hanafiyah, itu ajza'il ardi, apapun yang ada di bumi, di tanah itu bisa. Misalnya batu dibuang, batu baru kemudian di batunya ini diusap, bukan batunya yang didudui, malah dari urusan ini batunya yang diginikan. Jadi sekali lagi itu yang kemudian bisa dipakai pendapat ini ketika pulau Kalimantan dengan kesulitan. Tapi nek pulau ketika pulau mampu, pulau ini ke depan rumah sakit, di depan ruangan, ke temboknya nih. Tembok itu kalau dipegang kan ada debu halus. Debu halus nih, tayamumnya di situ. Isyaknya jam itu. Kurang lebih satu jam. Pada intinya, kalau tetap mendoakan panjenengan semoga sehat walafiat penyempur. Kita kemudian sudah mempelajari bahwa kalau kali panjenengan mongko selama akal kita masih normal, selama kita masih hidup,
jangan pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Ketika kalau kali panjenengan benjing-benjing, andaikan suatu saat lalu kalau kali panjenengan meninggal, karena kita tidak pernah meninggalkan sholat meskipun saat sakit, ketika di-screening oleh malaikat, oh ya Allah, orang ini sholat terus seumur hidup, maka aman kali panjenengan. Karena memiliki begitu pulau kali panjenengan diperiksa amal kita ke sholatnya, kok isi semua Pak, maka amalan yang lain gampang. Ibarat mobil motor itu ada SIM, STNK, kan yang lain menjadi apa? Saking pulau cekap sunatan, di panjenengan panjang sehat, muslim. Amin al-Fatihah. Cekap sunatan hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.